Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saudara semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Saum PRW untuk melanjutkan kajian kita ngaji bareng PRW. Saudara semua hadirin sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah mengkaji surat Al-Baqarah sampai ayat 176 ya. Kemudian pada sesi kali ini kita akan melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 177. Saudara semua, pada kesempatan ini hanya kami tampilkan atau kita sajikan hanya satu ayat saja, karena satu ayat ini juga cukup panjang, dan satu ayat ini juga sudah cukup memberikan satu pengertian ya. Jadi kita cukupkan satu ayat untuk sesi kali ini. Nanti pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan insya Allah ya. Hadirin sekalian, sebelum kita lanjutkan, barangkali yang belum mensubscribe silahkan dulu di subscribe tombolnya, kemudian mudah-mudahan bisa kita lanjutkan lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya ya. Bagi Anda yang sudah mensubscribe, terima kasih karena akan mendapatkan notifikasi untuk kajian-kajian berikutnya. Hadirin sekalian, mari kita ikuti kajian surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Pada kesempatan ini tema untuk kita pertemuan kali ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 177, kebaikan bukan berkiblat pada timur dan barat ya, atau bukan berkiblat pada dunia atau budaya timur dan barat. Mari kita ikuti, kita baca dulu seperti biasa ayat yang akan kita bahas. Anda bisa menyimak atau mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim iza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Seperti biasa kita lanjutkan dengan kajian bahasanya. Yang pertama laisa ya. Laisal birra. Ini ada, kalau ada laisa itu seperti la ya, ini huruf yang negatif ya, atau huruf nafi ya, berarti ada isim laisa dan ada khobar laisa. Isim laisanya adalah albira, kemudian khobar laisanya adalah antuwalu yuakum qibal masyriqi wal maghribi. Jadi albiro adalah isim laisanya, kemudian khobarnya ini ya, antuwalu wujuhakum qibal masyriqi wal maghribi. Kemudian an itu kata sambung, kemudian an ini dia menasabkan fiil ya, menasabkan fiil mudhari. Ini asalnya walla, fiil madinya walla, yuwallu, kalau anta tuwallu, kalau antum tuwalluna ya. Kalau antum tuwalluna, tapi karena ada an jadi tuwallu saja. Jadi dia istilahnya hazfun nun ya, dibuang nunnya ya. Kemudian berarti ini ada fiil mudhari, domirnya antum. Kemudian wujuhakum, haknya ini baris fathah statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari tuwallu. Kemudian wujuhakum ini bentuknya idhofah ya, seperti kata majmu', dua kata digabung jadi satu. Kemudian qibalal masyriqi wal maghribi. Qibalal masyriqi wal maghribi ini dia menjadi harusnya gini ya, kayak kata kiblat ya.
Kiblat itu kalau dia bentuknya kiblat kan ada tak marbutoh untuk bentuk muannas. Kemudian kalau kiblat saja ya, kibala ya, ini bentuknya muzakkar ya. Kemudian ini kibal al-masyriqi itu menjadi idofah ya, kibal al-maghribi ya. Jadi ada kibal al-masyriqi wa kibal al-maghribi. Nah, tapi ini digabung saja jadi kibal al-masyriqi wal maghribi. Wawunya ataf kepada al-maghribinya ataf kepada al-masyriqi. Ini bentuknya idofah. Nah, jadi ini ada maf'ul yang pertama wujuhakum, kemudian kibal al-masyriqi wal maghribi ini maf'ul yang kedua ya. Atau dia berkaitan ya dengan fiil yang ada di sini yaitu tuwallu ya. Kemudian walakinnal birra ya, kalau tadi laisal birra, ini walakinnal birra. Kalau tadi laisal birra itu menyatakan negatif ya atau tidak ya, tapi ini kebalikannya walakinnal birra ya. Ini juga sama ya, ada isim lakinna ya, yaitu al birra-nya isim lakinna, kemudian khobarnya adalah man amana billahi dan seterusnya ya, ini khobarnya panjang. Jadi al-birra ini sebagai isim binanya, khobarnya adalah man amana billahi. Khobarnya dalam bentuk jumlah man amana billahi. Ini amana itu fi'il madi, fa'ilnya huwa, kemudian billahinya bi huruf jar, allahinya majrur, ini menjadi maf'ul yang pertama, kemudian wal yaumil akhiri, wawunya ataf ya, jadi kepada billahi, jadi billahi, kemudian bil yaumil akhiri yang kedua, kemudian bil malaikati yang ketiga, bil kitabi yang keempat, bin nabiyyin yang kelima ya. Jadi al yaumil akhiri ini maktuf kepada billahi, sama juga al malaikati, al kitabi, an nabiyyin juga dia maktuf ya. Ada wawunya ini wawunya ataf ya. Nah, jadi kalau tadi billahi itu maf'ul yang pertama, bil yaumil akhir maf'ul yang kedua, bil malaikat maf'ul yang ketiga, bil kitabi maf'ul yang keempat, bin nabiyyin maf'ul yang kelima ya. Dari man amanah. Berikutnya wa atal mala. Ini fi'il baru lagi tadi ya. Kalau tadi man amana billahi dan seterusnya, kemudian ini man amana atal mala ya. Jadi kalau tadi yang pertama itu amanah, yang kedua ata al mala ya. Ini fa'ilnya huwa, kemudian ata itu fi'ilnya, kemudian al mala itu maf'ulnya ya, barisnya fathah serta atasnya mansub. Nah, al mala itu ala hubbihi, ala huruf jar, hubbihi-nya majrur ya. Kemudian ini kalau al-mala itu maf'ul yang pertama yang dikeluarkan, kemudian zatil kurba itu kepadanya ya, jadi maf'ul yang berikutnya ya. Jadi ada satu fi'il yang memang punya beberapa maf'ul ya. Nah, zatil kurba ini maf'ul yang kedua ya. Zatil kurba ini bentuknya idofah ya, ada dua isim. Kemudian tadi zatil kurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina wa fir riqab. Jadi zatil kurba itu ada maktufnya ya. Jadi zatil wa atal yatama ala hubihi zawil kurba. Zawil kurba, kemudian di sini ada zawil yatama, ada zawil masakin, ada zawib nasabil ya, dan ada zawis sailin. Jadi ini yang dia maktuf ya. Jadi al yatama maktuf kepada al qurba, kemudian al masakin juga, ibnu sabil juga, al sailin juga ya. Jadi dia ada beberapa ini maktufnya ya. Kemudian wafir riqab ya. Ini yang berikutnya lagi ya. Jadi dari tadi ada zawil kurba, kemudian ada wafir riqab.
Berikutnya ada fiil lagi ya, wa aqamas shalah ya. Jadi tadi man amana, kemudian man ata al-mala, kemudian ada man aqamas salata. Kemudian man ata zakata. Nah, ini ya, aqamanya ini dia maktufnya kepada ata ya, atau kepada amanah tadi ya. Kemudian aqamas salata, aqama fi'il madi, domirnya huwa, kemudian as-salatanya maf'ul. Kemudian wa ataz zakata, atanya fi'il madi, domirnya huwa, az-zakatanya maf'ul ya. Kemudian wal mufuna bi ahdihim iza ahadu. Nah, kalau ini dia juga maktuf kepada man amana billahi tadi ya. Kemudian man ata, kemudian man aqoma shalah, kemudian man ata zakat ya. Nah, ini juga maktuf, tapi memang ini bentuknya jumlah ismiyah ya, karena diawali dengan isim ya. Kalau yang tadi sebelumnya diawali dengan fiil, kemudian kalau yang ini diawali dengan isim ya. Man al-mufuna bi ahdihim iza ahadu gitu ya. Al-mufunanya ini mubtadanya bi ahdihim, ini bi ahdihim iza ahadunya, ini khobarnya ya. Tapi ini bentuknya seperti ya, apa namanya, kalimat bersyarat ya. Iza ahadu itu dia syaratnya, kemudian wal mufuna bi ahdihimnya jawab syaratnya ya. Kemudian yang berikutnya wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'si ya. Wasabirina ya, ini juga maktuf lagi kepada tadi yang wal mufuna ya. Cuma memang dia bentuknya ya, jumlah ismiyah ya. As-sabirina ya, ini mubtadanya, kemudian fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'si, ini khabarnya. Kemudian ini kesimpulannya ya, kesimpulannya ulaika lazina shadaku. Ulaika ini mubtada ya, ini isim isyarah kata tunjuk, dia mubtada, kemudian allazina shadaku khabarnya. Nah, allazina shadaku ini, allazina itu isim mausul, shadaku jumlah silahnya ya. Kemudian yang berikutnya kesimpulan yang kedua, wa ulaika humul muttaqun ya. Ulaika sama ini mubtadanya, humul muttaqun khabarnya. Ini harusnya kalau dalam apa namanya domir ini hum saja ya. Hum al muttaqun, tapi karena kalau mau dibaca sambung jadi humul muttaqun. Kalau mau dibaca terpisah hum al muttaqun. Ini baris domah baris sukun ya, mati. Kemudian di sini lamnya juga mati. Jadi kalau yang ini domah apa namanya sukun mati, kemudian ini ada lam juga mati. Jadi hum muttaqun nggak bisa dibacanya ya. Jadi kalau mau dibaca sambung ya ini dihidupkan ya. Jadi humul muttaqun, tapi kalau mau dibaca terpisah hum al muttaqun. Saudara semua, itu sekilas ya pembahasan bahasanya, tidak banyak memang karena kita hanya mengkaji satu ayat saja. Tapi dari satu ayat ini kita sudah dapat mengambil sebuah kesimpulan penting ya dari apa yang disajikan surat Baqarah 177 ini ya. Kita mulai kajian apa namanya maknanya ya. Yang pertama laisal birra ya. Laisa itu artinya tidak atau bukan ya. Jadi bukan sebuah kebaikan, bukan sebuah kebenaran ya. Bukan sesuatu yang harus diikuti, bukan sesuatu yang harus dicontohkan gitu ya. Apa itu? Antuwalu wujuhakum qibal masyriqi wal maghribi ya. Menghadapkan wajahmu kepada arah al-masyriq wal maghrib. Al-masyriq itu timur, al-maghrib itu barat. Jadi kalau memang kita mengartikannya atau memaknainya secara fisik saja, berarti ngadep muka kita ke timur atau ngadep muka kita ke barat itu bukan suatu kebaikan. Nah, apakah itu yang dimaksud? Tentu di sini bukan bicara soal fisik ya. Bukan bicara soal menghadapkan wajah dalam arti muka yang kita punya ya. Kenapa? Karena memang ini Quran bicara sosial budaya ya. Fisik hanya buat memahami saja ya, agar kita memahami
yang dimaksud ya. Jadi kalau misalnya kita sedang menghadap ke timur atau memang kita tujuannya mau ke timur, ya mau tidak mau muka itu, wajah itu ya harus dihadapkan ke timur. Nggak mungkin juga kita mau berjalan ke timur tapi mukanya ke utara atau ke selatan ya. Atau sebaliknya, ketika kita memang mau mengarah ke barat, ya tentu mukanya juga harus dihadapkan ke barat ya. Tidak mungkin juga sebaliknya. Nah, hadirin sekalian, tapi ini ayat bukan bicara soal muka ini mau diarahkan kemana. Tapi yang wujuh hakum di sini adalah bicara soal kiblat. Ya, pada ayat-ayat yang kemarin kita sudah membahas bahwa kiblat yang dimaksud adalah kepada arah Al-Masjidil Haram. Tentu Al-Masjidil Haram di sini juga bukan bukan masjid yang ada di Mekah yang dimaksudkan, tapi ini kalau bicara soal kiblat kita sholat, ya mungkin mukanya harus kepada Al-Masjidil Haram ya. Tapi ketika dalam kehidupan sehari-hari, maka wajahnya, mukanya bukan muka yang ini, tapi dalam artian pandangannya, arah pandangan hidupnya ya. Jadi penilaiannya, pandangannya itu harus diwujudkan kepada Al-Masjidil Haram ya. Itu kalau kelanjutan dari penataan sholat. Artinya ketika sholat secara ritual mukanya menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, ke Al-Masjidil Haram. Dalam kehidupan sehari-hari wujudkan refleksi sholat itu dalam memberikan pandangan, wawasan bahwa pandangan atau wawasan yang kita punya itu menghadap tertuju kepada kitabullah tentunya ya, ajaran Allah atau yang memang ditentukan dipastikan oleh Allah. Nah, jadi laisal birru an tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghrib. Jadi memalingkan atau berpandangan hidup ya. Berpandangan hidup itu bukan kepada arah budaya atau arah pandangan atau arah filsafat atau arah teori atau arah ilmu kepada dunia barat atau dunia timur. Bukan ke sana ya. Jadi kalau misalnya kenapa sih Al-Qur'an menyebutkannya al-masyriq wal maghrib ya kan ya. Barat dan timur, tidak utara selatan atau arah mata angin yang lain. Karena memang begini ya. Ketika dalam perjalanan sejarah itu selalu yang disebutkan adalah blok timur dan blok barat. Ya, sehingga pada satu surat yang lain disebutkan bahwa Nabi melakukan perjalanan ke utara selatan ya. Nah, Al-Masyriq ya katakanlah kalau sekarang ini adanya di blok timur ya, mungkin di blok-blok dunia negara-negara komunis lah katanya. Atau misalnya yang Al-Maghrib itu adanya di blok-blok dunia barat ya. Yang dunia-dunia liberalis ya seterusnya. Nah, zaman-zaman dulu juga seperti itu ya. Ketika misalnya dulu ada Persia ya sebagai blok timurnya, kemudian ada Bizantium, Romawi sebagai blok baratnya. Ya mungkin sebelum-sebelumnya juga adalah pemilahan kutub-kutub kepentingan atau kutub-kutub ideologi yang memang saling tarik-menarik antara blok timur dan blok barat. Nah, Islam itu mengajarkan bahwa laisa birra, bukan satu kebaikan kalau berpandangan kepada tradisi, kepada budaya timur ataupun barat. Ya. Walakinnal birra, tetapi yang menjadi kebaikan adalah man amana billahi, Anda beriman atau siapa saja yang beriman dengan. Nah, di sini kalau kita membahas satu-satu berarti beriman selama ini yang kita pahami ya, atau mungkin sudah menjadi ya katakanlah mendarah daging ya dalam pendidikan kita sekarang ini. Beriman itu sama dengan percaya. Yang pertama percaya kepada Allah, percaya kepada al-yaumil akhir, hari akhir, percaya kepada malaikat, percaya kepada Alkitab, kemudian percaya kepada para nabi ya. Nah, di sini ada 5 maf'ul ya, ada 5 objek yang disebutkan ya. Pertama billah,
yang kedua bil yaumil akhir, yang ketiga bil malaikat, yang keempat bil kitab, yang kelima bin nabiyyin, ya. Nah, kalau ini ada 5 hal yang disebutkan, kalau ada 5 hal yang disebutkan, apakah ini 5 ini berdiri sendiri atau emang yang 5 ini menjadi satu kesatuan, ya? Seperti misalnya, apakah ada orang yang beriman saja kepada Allah, tapi tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada malaikat, tidak beriman kepada hari akhir dan seterusnya, atau bagaimana? Ya tentu siapapun yang beriman kepada Allah pasti dia beriman kepada Alkitab, pasti dia beriman kepada malaikat, pasti dia beriman kepada para nabi, pasti dia beriman kepada al-yaumil akhir. Jadi otomatis ini yang 5 ini tidak bisa dipisahkan, maka 5 ini menjadi satu kesatuan, ya begitu. Sehingga kita tidak bisa menerjemahkan yang pertama 1 ini, 2 ini, 3 ini dan seterusnya. Tapi ini harus dirangkum menjadi sebuah satu kesatuan. Sama seperti misalnya kalau dasar negara kita Pancasila. Pancasila itu ada 5 sila. 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan, 3 persatuan dan seterusnya. Nah, sekarang apakah ini bisa berdiri sendiri? Nah, ternyata karena sudah menjadi Pancasila, itu sudah harus menjadi satu kesatuan, ya. Tidak mungkin juga orang yang berketuhanan tapi tidak berkemanusiaan, atau orang yang berketuhanan tapi tidak berkeadilan sosial dan seterusnya, ya. Jadi ini harus menjadi sebuah satu kesatuan. Maka ketika kita bicara man amana billah, juga adalah man amana bil yaumil akhir, juga adalah man amana bil malaikat dan seterusnya. Nah, jadi kalau begitu bagaimana kita memahaminya? Nah, hadirin sekalian, pada mungkin kesempatan-kesempatan yang lain atau Anda mendapatkan kajian-kajian yang lain, istilah iman itu tidak bisa sekedar diucapkan dengan kata percaya saja. Kenapa? Karena ya hampir orang semuka bumi ini semuanya juga percaya kepada Tuhan, ya, kepada Allah. Tapi hakikatnya sikapnya banyak yang bertentangan. Atau kalau memang kita merujuk kepada hadis Nabi, ada beberapa redaksi yang disebutkan al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Jadi beriman itu adalah yang menjadi tambatan keyakinan di dalam hati, kemudian yang diucapkan dalam ucapan lisan, kemudian yang diamalkan dalam setiap tingkah laku perbuatan. Jadi iman itu juga menjadi satu kesatuan antara keyakinan di dalam hati, kemudian antara ucapan lisan dan tingkah laku perbuatan. Jadi orang yang keyakinannya, hatinya, pandangannya, kemudian ucapannya dan tingkah laku perbuatannya itu harus sinkron, harus sama, harus sesuai. Karena apa? Karena sudah menjadi satu kesatuan iman. Kalau iman saja cuma percaya doang, tapi omongannya beda, ya, omongannya tidak sesuai, omongannya menipu, omongannya bohong dan sebagainya, apalagi tingkah laku perbuatannya tingkah laku perbuatannya negatif, maka ya tidak sesuai dengan yang diimaninya. Ya, jadi ketika kita bicara man amana billah ini, kita tentunya bukan bicara soal Allah sebagai pribadi, ya, Allah sebagai zat, tapi di sini yang dimaksud adalah man amana billah. Ketika kita mengucapkan kata-kata Allah, maka termaktub di situ adalah Allah dengan ajarannya, ya. Apa istilahnya, include, ya, sudah termasuk di situ adalah Allah dengan ajarannya. Jadi man amana billah, yaitu kalau kita balik dari sini, walakinnal birra, tetapi kebaikan itu adalah man amana billah, yaitu orang yang berahdun bil qalbi, kemudian berikrarun bil lisan, kemudian beramalun bil arkan dengan pedoman Allah, gitu ya. Atau bahasanya kita ringkas menjadi orang yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah. Kalau tadi misalnya laisal birra, bukan sebuah kebaikan kalau pandangan hidupnya kepada al-masyriq al-maghrib. Kalau pandangan hidupnya nyontek, meniru budaya tradisi al-masyriq al-maghrib. Tapi yang menjadi kebaikan, yang menjadi al-birra adalah siapa yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah. Nah, ajaran Allah itu yang mana? Yang al-yaumil akhiri, yang dapat menghantarkan
kehidupan kita mencapai tujuan akhir. Tujuan akhir orang beriman itu apa? Tujuan akhir orang beriman adalah hasanah di dunia, hasanah fil akhirah. Dia mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat. Kemudian waqina azabannar, dan dia terhindar dari kehidupan anar, baik kehidupan anar di dunia maupun kehidupan anar di akhirat. Kemudian wal malaikat, ya, yaitu ajaran Allah yang diturunkan melalui para malaikat. Wal kitabi, yaitu ajaran Allah yang berupa Alkitab. Wan nabiyyin, yaitu ajaran Allah yang diturunkan kepada melalui para malaikat berupa Alkitab, diturunkan dan didakwahkan oleh para nabi, sehingga diamalkan oleh para nabi, menjadi sunnah para nabi, menjadi sunnah para rasul, dan selanjutnya disampaikan terus kepada kita semua. Jadi ringkasnya, walakinnal birra, kebaikan adalah man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, yaitu berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran yang diturunkan Allah melalui para malaikat kepada para nabi berupa Alkitab, kemudian yang dipraktekkan, diwujudkan oleh para nabi sehingga menjadi sunnah nabi, menjadi uswatun hasanah, dan tentunya menjadi teladan bagi kita semua. Itulah yang harus kita amalkan. Tapi sekalian itu baru poin pertama, ya, dari al-birra. Walakinnal birra man amana, itu baru satu, ya. Kemudian yang kedua, walakinnal birra, yang kedua man atal mal, ya. Jadi kebaikan itu yang kedua adalah yang atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasail wa firqab, ya. Jadi yang kedua adalah kebaikan itu orang yang mau mengorbankan hartanya, yang mengeluarkan hartanya, harta yang dicintainya, harta yang disayanginya. Untuk apa? Zawil qurba, untuk memenuhi hajat hidup orang-orang sekitarnya, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang terdekatnya. Ya, yang terdekat itu ya mulai dari keluarga, anak istri. Mungkin kalau masih ada untuk para tetangga yang membutuhkan dan sebagainya. Kemudian untuk siapa lagi? Ya, untuk al-yatama, ya, untuk anak-anak yatim. Kemudian al-masakin, untuk orang-orang miskin. Kemudian untuk ibnu sabil, orang-orang yang sepanjang hidupnya dikorbankan untuk memperjuangkan ajaran Allah, ya, untuk orang yang berdakwah, untuk orang yang mendharma baktikan dirinya mencapai atau menyebarkan dakwah agama Allah. Kemudian wasailin wa firqab, ya, wasailin wa firqab, orang-orang yang butuh pertolongan, ya. Kemudian wafir riqab wasailin, itu orang-orang yang butuh pertolongan. Wafir riqab, orang-orang yang ingin membebaskan perbudakan, ya. Jadi kalau dulu misalnya Abu Bakar, ketika dia punya harta yang banyak, kemudian banyak orang-orang Islam yang memang statusnya menjadi budak, menjadi hamba sahaya, maka oleh Abu Bakar dikeluarkanlah sejumlah hartanya itu untuk membeli para budak-budak tadi, kemudian untuk dibebaskan, ya. Jadi itu sejumlah pengorbanan yang harus dikeluarkan, ya. Yang pertama amanah billah dan seterusnya, yang kedua atal malak ala kubihi zawil qurba dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah wa aqamus shalah, ya. Jadi yang pertama amanah billah, yang kedua atal malak, yang ketiga aqamus shalah, yaitu mereka yang menegakkan sholat, ya, membangun kehidupan sholat atau melakukan pembinaan iman melalui penataan sholat, ya. Jadi tentu ketika mereka mau mendirikan sholat, maka sebelumnya sudah diawali, sudah didahului dengan mempelajari Al-Quran, dengan tilawah Al-Quran, dengan ratil Al-Quran. Untuk apa? Agar nanti apa yang ditilawahkan, apa yang diratilkan, apa yang dikaji dalam bacaan-bacaan Quran itu nanti dibawa ke dalam praktek sholat, dalam pembinaan sholat, ya. Kemudian
yang berikutnya wa ataz zakah, ya. Mereka mengeluarkan atau mendatangkan zakat. Nah, zakat ini bisa mereka melakukan penataan ekonomi dengan sistem zakat, ya. Artinya tidak ada penataan ekonomi yang riba, ya. Mereka sudah meninggalkan kehidupan riba dan mereka membangun kehidupan zakat secara ekonomi, ya. Dalam pengertian lain, az-zakah itu dalam arti mensucikan, ya. Jadi bisa saja menata ekonomi itu dalam rangka mensucikan harta, mensucikan ekonomi menjadi penataan ekonomi yang islami di luar penataan ekonomi yang bercampur dengan riba. Itu mensucikan harta, mensucikan ekonomi, mensucikan bisnis, ya. Tapi di samping itu orang yang sudah melakukan aqimis sholat juga dia mensucikan diri, ya. Jadi az-zakah ini ada dua, ya. Ada mensucikan diri, ada mensucikan yang terkait dengan diri tentunya, ya. Ya harta benda yang kita miliki. Nah, jadi mensucikan diri tentu dari kegiatan-kegiatan sholat, maka sholat itu nanti imbasnya, efeknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Otomatis orang yang sudah melakukan pembinaan sholat, maka dia sudah menjauhi diri dari kegiatan-kegiatan yang fahsya dan munkar. Maka secara pribadi dirinya menjadi suci, ya, dirinya bersih. Jadi wa ataz zakah, dia mensucikan dirinya, juga mensucikan harta benda ekonominya. Kemudian wal mufuna bi ahdihim iza ahadu. Jadi tadi poin yang pertama man amanabilah dan seterusnya. Kemudian poin yang kedua man atal mala ala hubi dan seterusnya. Kemudian poin yang ketiga adalah wa aqamaz zakata. Poin yang keempat wa ataz zakata. Nah, poin yang kelima adalah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu. Jadi al-birra adalah al-mufuna bi ahdihim iza ahadu. Kebaikan itu adalah bagi orang-orang yang ketika dia berjanji, dia tepatin janjinya. Bukan ketika dia berjanji hanya angan-angan kosong, hanya lip service, hanya bualan, hanya hoax, hanya bohong-bohongan. Tapi setiap apa yang kita ucapkan dalam janji, maka itu menjadi hutang, maka itu harus ditunaikan, harus ditepati. Jangan karena ingin merebut simpati, ingin mendapatkan suara yang banyak, memberikan janji-janji yang gombal, janji-janji yang wah, janji-janji yang membuat orang terbuai. Tapi setelah mendapatkan kepentingannya, setelah mendapatkan kursi yang diinginkan, lupa dengan janji-janjinya. Ya, orang yang al-birra, orang yang baik itu adalah orang yang ketika dia berjanji, walaupun janjinya bukan untuk mencari kedudukan, bukan mencari kursi jabatan, apapun posisinya, ketika dia berjanji, dia harus menunaikan janjinya. Itu adalah orang yang al-birra. Kemudian berikutnya yang ke berapa tadi? Yang ke-6 ya. Kemudian was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ya. Jadi yang ke-6, orang yang al-birra adalah orang yang as-sabirin, orang-orang yang sabar, orang-orang yang teguh bertahan dari himpitan, ya, dari kesulitan hidup, kemudian dari aneka kesusahan, dari aneka bencana, ya. Maka baik dari kesusahan hidup, dari kesempitan, dari ujian-ujian dan sebagainya, maka dia teguh bertahan. Teguh bertahan tentu dalam mempertahankan ad-din, dalam mempertahankan agama Allah, dalam mempertahankan keimanannya yang man amanna billahi wal yaumil akhir wal malaikati dan seterusnya. Jadi bukan sekedar sabar dalam arti ketika susah sabar, ketika mendapat bencana sabar, ketika situasi yang terhimpit sabar. Tapi bukan sekedar sabar itu. Justru dalam segala kondisi apapun yang kita hadapi, kita tetap teguh bertahan dalam memegang panci-panci atau dakwah atau ajaran-ajaran Allah. Jadi apapun kondisi yang kita alami, apapun kondisi yang kita hadapi, kita tetap berpegang teguh dengan ajaran Allah. Kemudian tadi sudah 6 ya. Jadi al-birra itu bukan berpandangan dan bersikap hidup dengan teori, dengan budaya,
dengan tradisi timur dan barat, tapi albiro adalah man amana billah. Kemudian man ata al malak, ya. Kemudian wa aqamasalah, kemudian wa ataz zakat. Kemudian wal mufuna bi adi izahadu, kemudian wasabirina fil ba'sa'i wad dari wa hinal ba's. Ada 6 itu, kemudian disimpulkan, ya. Ulaika lazina shadaku. Mereka itu adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang menempuh kebenaran, orang-orang yang ada di jalan kebenaran, yaitu di jalan al-birra, di jalan kebenaran, di jalan kebaikan yang sesuai dengan bimbingan Allah. Ulaika humul muttaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hidup patuh dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Bapak Ibu dan sekalian yang berbahagia, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari kajian surat Al-Baqarah ayat 177. Ayatnya satu ayat tapi cukup panjang juga ayat yang diungkapkan. Namun demikian, semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kajian surat Baqarah ayat 177 ini, tentu untuk kita amalkan, ya. Kita hindari yang laisal biro tadi, kemudian kita ambil yang albiro, yang 6 hal tadi, ya, yang disimpulkan menjadi ulaika allazina shadaku, kemudian ulaika humul muttaqun. Semoga kita berharap menjadi pribadi-pribadi yang beriman, menjadi pribadi-pribadi yang teguh bertahan dengan ajaran Allah apapun situasi yang kita hadapi, sehingga kita tergolong kepada orang-orang yang allazina shadaku, kita tergolong kepada orang-orang yang al-muttaqun. Hadirin sekalian, kalau ini mendatangkan kebaikan silakan kita berbagi. Kalau ini menjadi hal yang keliru, semata-mata kelemahan dari pribadi saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.